Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulikah SPD. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1.1 pada kegiatan 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, izinkan saya untuk memberikan pantun kepada Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Beli pepaya di warung kopi, dapat pepayanya, hilang kopinya. Mari Bapak Guru hebat bersama meraih mimpi agar kita bisa mengantarkan anak-anak menjadi pemimpin bangsa. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Sebelum saya memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, terlebih dahulu mari kita mengenal siapakah Ki Hajar Dewantoro itu. Biografi Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Ki Hajar Dewantoro lahir di daerah Paku Alam pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika beliau berumur 69 tahun. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi Bumi Putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, hari lahir beliau tepatnya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jasa Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan sangat besar sekali. Beliau merupakan pejuang atau pahlawan dalam dunia pendidikan. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, setelah mendapat pengalaman mengajar, Ki Hajar Dewantoro mendirikan institusi pendidikan bernama National Underwich Institute Taman Siswa atau dalam bahasa Indonesia Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa merupakan suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai dan juga orang-orang Belanda. 3 slogan Ki Hajar Dewantoro di dalam sistem pendidikan yang masih digunakan sampai saat ini dan sangat dikenal oleh kalangan siswa dan seluruh tenaga pengajar di seluruh dunia, yang ditulis dalam bahasa Jawa yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran Underwich merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro,
Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup bernegara. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Sehingga dalam hal ini ada dua koneksi yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendidikan adalah fondasi dari kebudayaan. Maksudnya dalam hal ini, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan atau peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka peran kita dalam pendidikan tidak hanya anak bersekolah saja, bagaimana hasil ujian baik atau tidak, tetapi peran kita adalah menjemput kebudayaan yang kita impikan. Pendidikan dan kebudayaan tidak ada yang sama. Pertukaran kebudayaan hanya saja untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau dalam artian kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong, harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, dalam artian menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menuntun dalam hal ini adalah memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan berinteraksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, serta bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Pendidikan adalah perubahan yang analoginya seperti tata surya yang selalu bergerak secara terus-menerus, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan tidak boleh statis tetapi harus dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus apa yang diharapkan dari perubahan tersebut? Yang diharapkan dari perubahan tersebut adalah budi pekerti, di mana budi merupakan perpaduan antara cipta, yaitu pikiran, rasa yaitu perasaan, dan karsa yaitu kemauan. Sedangkan pekerti merupakan raga atau kekuatan. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta yaitu pikiran, rasa yaitu perasaan, dan karsa yaitu kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau kekuatan untuk menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Dalam hal ini adalah kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Relevansi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah untuk mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk kehidupan adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain yang dalam hal ini adalah merdeka batin dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Capaian dari Merdeka Belajar sendiri yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif.
Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Tujuan utama Merdeka Belajar yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Mijen yaitu diantaranya kedisiplinan dalam pelaksanaan upacara bendera, kegiatan istighosah bersama menjelang ujian sekolah kelas 12, berjabat tangan antara guru dan murid dalam kegiatan halal bihalal, kerjasama dalam kegiatan praktikum kelompok, mandiri dalam mengerjakan ulangan harian, kreatif dalam membuat hasil karya sendiri, dan bernalar kritis dalam menjawab pertanyaan dalam kegiatan diskusi kelas. Tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah, yaitu tantangan yang pertama, sikap individualistik, maka solusinya bisa dilakukan pembelajaran kolaboratif. Tantangan yang kedua, yaitu belum terbiasa, solusinya bisa dilakukan kesepakatan kelas dan scaffolding pembelajaran. Tantangan yang ketiga, lama dan tidak maksimal, maka solusinya bisa dilakukan dengan komunikasi dengan orang tua dan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian tantangan yang keempat, kemampuan guru yang kurang, maka solusinya bisa dilakukan dengan mengembangkan diri melalui komunitas belajar. Demikian tadi pemaparan dari saya terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju, salam guru penggerak.